Perkenalkan, saya Fujiriang Prastowo, salah satu staf pengajar atau dosen di Departemen Sosiologi UGM. Nanti yang akan bertemu teman-teman mungkin lebih banyak di semester 2 dan seterusnya, yang lebih banyak membimbing di kelas-kelas metode dan praktikum. Nah, pertama saya ngucapin selamat datang dulu para gamada muda. Terlepas dari apapun kondisi yang ada, kalian harus bangga dulu. Saya ucapkan selamat dan tetap berpikir positif bahwa kalian bisa jadi merupakan angkatan yang tercatat dalam sejarah nih, yang nggak mengalami ospek atau harus berada pada situasi seperti ini. Apapun kondisinya, saya ucapkan selamat dulu. Nah, ini saya dikasih beberapa titipan pertanyaan dari kakak tingkat kalian yang mungkin juga sedang masa coping dengan semua rencana awalnya tiba-tiba berubah. Jadi terus kami diminta untuk membuat video ini. Jadi ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya jawab. Nah, pertama-tama yang harus diingat adalah apapun nanti yang akan saya jelaskan atau pendapat saya, teman-teman harus melihatnya dari sisi yang lebih kreatif, karena semua dosen sosiologi di UGM itu punya spesifikasi masing-masing, punya pandangan masing-masing soal keilmuan sosiologi. Jadi pertama pertanyaannya misalkan soal secara general apa itu ilmu sosiologi. Saya pikir teman-teman sudah belajar di SMA. Jelas ilmu yang mempelajari masyarakat. Pada level, kalau lebih detail itu kita level mikro, level meso, sama level makro. Dari individu, interaksi, struktur masyarakat, dan bahkan produk-produk dari masyarakat itu sendiri. Jadi ada kebudayaan, ada teks, dan lain-lain. Jadi intinya sosiologi itu luas. Kalau teman-teman terbiasa diktat nih, ini kan perbedaan mencoloknya sosiologi di SMA dengan di kuliah adalah di SMA itu diktat, hafalan. Nah, mungkin teman-teman harus coping, harus beradaptasi bahwa sosiologi itu adalah keilmuan yang lebih bersifat analisis kritis, berpikir kreatif, dan lain-lain. Jadi kalau semisal harus menyebutkan definisi secara literal, maka akan banyak sudut pandang yang akan dipilih. Jadi memang sosiologi ini karena ilmu induk yang mempelajari masyarakat, yang berakhiran dengan logik nih. Jadi apapun yang ditambahkan sosiologi bisa dipelajari. Di Amerika bahkan ada sociology of love, ada sociology of di Singapura ada sociology of mall. Karena memang kebutuhan-kebutuhan atau mungkin isu-isu yang bagi beberapa negara atau konteks itu sangat menarik untuk dipelajari. Di negara-negara Indochina misalkan ada sociology of happiness dan lain-lain. Nah, di Indonesia perkembangannya menjadi sangat dinamis. Nah, kalian yang harus dicatat ini, yang pertanyaan kedua, apa yang akan dipelajari dari prodi sosiologi UGM. Pertama, kalian harus bersyukur karena staf pengajar atau dosen di UGM itu punya beragam atau variasi spesialisasi isu masing-masing. Jadi nanti teman-teman akan belajar teori, itu penting sebagai pondasi. Belajar dari pemikiran sosiolog-sosiolog, pemikir sosial lainnya dari luar negeri, dalam negeri, seluruh dunia. Itu fungsinya untuk apa? Untuk ketika kita melihat satu fenomena, maka ada banyak cara melihat fenomena itu. Karena inti dari ilmu sosiologi adalah kita harus berpikir secara secara relatif atau secara netral ketika melihat satu fenomena. Jadi mungkin kesulitan teman-teman pertama nanti di semester 1 adalah mengubah cara pikir yang biasanya harus menjawab A, B, C, D, E ini, ya lebih berpikir analitik. Jadi apa yang akan dipelajari, pondasinya jelas pondasi teori. Yang kedua, metode. Metode di UGM ini cukup menarik atau bisa dibilang menjadi kekuatan di sosiologi UGM. Karena kalau teman-teman lihat di kurikulum, teman-teman akan belajar metode kualitatif dan kuantitatif. Itu jumlahnya ada banyak. Kualitatif ada MPK 1, MPK 2, MPK 3, kuantitatif pun sama. Nah, kenapa metode ini pun diberikan beragam? Karena kalau kita mau mempelajari masyarakat, ada banyak cara, ada banyak jalur untuk membaca suatu fenomena.
Kalau teman-teman nih orangnya suka ke lapangan nih, kayak misalkan saya lebih pasnya sebagai etnograf atau antropolog yang menjadi dosen sosiologi. Nah, teman-teman yang suka ke lapangan ya etnografi pas tuh, apa, easy going, masuk ke pedalaman, ke masyarakat, apa dan lain-lain, studi empiris. Nah, tapi juga difasilitasi metode-metode yang bersifat analisis wacana atau bersifat tidak empiris, studi non empiris. Nanti ini istilah-istilah ini kalau kalian bingung tinggalin aja. Intinya kalian nanti bisa belajar via YouTube, belajar dari internet, belajar meneliti dari internet, YouTube, sosial media, apapun. Jadi memang perkembangan mempelajari masyarakat ini menjadi sangat dinamis sampai sekarang. Di dunia luar sana, sosiologi itu mengarah pada keilmuan multidisiplin. Jadi kalau di Indonesia masih dipisah-pisahkan, ini sosiologi, ini psikologi, antropologi dan lain-lain. Ketika di luar negeri, maka diskusinya atau reflektifnya nanti dalam belajar itu menjadi sangat dinamis. Bisa jadi kita mempelajari psikologi untuk menganalisis satu permasalahan, bisa jadi kita akan menggunakan antropologi, misalkan kalau teman-teman mau belajar fenomena seperti Gojek, Grab dan lain-lain. Jadi pertama tadi belajar teori, metode, yang ketiga nanti isu. Isunya itu akan sangat beragam. Kalian belajar pariwisata, belajar apalagi pembangunan, politik, apapun. Jadi variasi-variasi ini pun saya ingatkan itu tidak terbatas pada departemen. Jadi teman-teman misal kalau mau mengembangkan sendiri bisa sit in, bisa lintas jurusan, karena sosiologi itu sebagai pondasi berpikir itu. Jadi kekuatan kita itu di situ sebagai pondasi. Kalau kalian duduk di kelas ekonomi di FEB kan ada tuh status mahasiswa sit in, duduk di sana ngambil ilmu ekonomi bisa. Apakah itu nanti pentingnya apa Mas untuk penilaian? Nah itu dia. Kalau pertanyaan ini nyambung ke pertanyaan nomor 3, apa prospek kerja lulusan sosiologi? Ini satu challenge yang selalu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa angkatan semester 1. Biasanya mereka datang dengan muka masam, misalkan impian masuk ke dalam prodi di peringkat 1-2 gagal, terus sosiologi menjadi peringkat terakhir, akhirnya udah terima aja karena UGM gitu. Nah ketika menjalani fase kuliah ini bisa jadi nggak enjoy. Nah itu salah satu cara berpikir yang salah, karena peringkat itu kalau teman-teman lihat dari zaman SMA, passing grade itu kan artinya grade untuk lulus. Jadi bukan menentukan departemen ini lebih bagus dari ini, departemen ini akan menjamin pekerjaan daripada departemen ini. Itu salah total cara berpikir seperti itu. Nah di sosiologi pun sama, ketika masuk teman-teman harus punya pikiran kreatif. Misal dapat pondasi nih, saya dapat satu pemikiran teori atau soal isu apa, terus kalian pengen ngembangin di kelas itu nggak cukup. Oke kalau gitu saya mau lintas jurusan ke psikologi misalkan. Kalau susah ngurusnya nanti di linjurnya udah sit-in aja, cari ilmunya. Nah ini pentingnya untuk apa? Pentingnya adalah nanti ke prospek lulusan kerja. Di dunia sekarang masyarakat itu luas sekali kebutuhannya. Jadi kalau mungkin dulu Visipol itu dibangun untuk penyedia birokrasi, maka di sekarang ini sosiologi pun bisa masuk ke beberapa ranah level di birokrasi, civil society atau NGO, terus di perusahaan, di company, atau kalian mau menjadi creative worker, apapun bisa. Salah satu urgensi misalkan beberapa teman saya misalkan, atau saya juga dulu sebelum masuk sebagai dosen juga bekerja sebagai praktisi di salah satu private company di Singapura juga. Keilmuan kita itu menjadi sangat dinamis dan dibutuhkan untuk mengembangkan misalkan satu produk. Nah jadi nggak terbatas jadi sosiologi jadi tutor di kursusan atau guru SMA, PNS. Nah itu cara berpikir klasik. Kalau kalian challenge yourself, nih habis dari lulus sosiologi, Grab, Gojek, Traveloka, Unicorn semua itu butuhin kita. Tapi semisal nanti di kelas gak dipelajari, nah kalian harus kreatif. Selama kuliah itu manfaatkan momen pertama untuk organisasi, yang kedua untuk cari ilmu kursus, magang, apapun itu yang merupakan minat kalian.
beberapa lulusan kita pun bisa menjadi expert, misalkan sebagai seniman atau sebagai ada kakak tingkat kalian itu sebagai produser film, maka hasil kualitas filmnya itu menjadi lebih dalam karena keilmuan kita yang mungkin lebih basisnya teoritis atau akademis itu menjadi akar kuat dari produksi-produksi kreatif itu. Jadi intinya prospek lulusan kerja itu banyak sekali. Apapun kan butuh ke masyarakat. Semua yang ada masyarakatnya itu pasti butuh sosiologi. Nah, problemnya adalah di kalian. Di kalian itu bagaimana kalian mengumpulkan portfolio, bagaimana mengumpulkan soft skill, bagaimana nanti ketika lulus itu punya added value. Jadi bukan berarti lulusan UGM terus ini juga sisi tantangan yang harus dipikirkan. Bukan berarti lulusan UGM akan kerja di sini lebih mudah daripada lulusan yang lain, enggak juga. Cara berpikir itu adalah cara berpikir yang salah juga, bahwa selama kuliah, nah itu momen kalian juga harus mengembangkan diri dan jaringan, dan jadi minat di sosiologi pun harus diperkuat. Ada pertanyaan 2 terakhir, apakah ada judul buku yang direkomendasi untuk dibaca mahasiswa baru? Menurut saya adalah ini kebanyakan dulu saya juga masuk sosiologi, lihat teman-teman itu euforianya semester 1 itu ubiang-ubiung atau kemana-mana bawa buku gede isinya teori sosiologi, padahal nggak pernah dibaca setebal ini. Kalau dibilang itu kan buku-buku modul yang akan dipelajari di kelas, nanti kalian akan pelajari. Jadi kalau ditanya judul untuk rekomendasi, saran saya adalah kalian generasi visual. Saya yakin karena lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media, browsing di YouTube dan lain-lain. Nah, belajar dari situ dulu, sesuatu yang dekat dari kalian. Ciptakan ketertarikan pada isu sosiologi. Lihat TED Talk di YouTube, lihat dengerin podcast, suatu analisis dan lain-lain. Sesuatu yang kalian suka. Misalkan ada yang suka bola, maka coba-coba deh nih lebih berat dikit dengerin bagaimana fans bola atau isu-isu dalam bola dibaca dengan sosiologi. Atau kalau kalian mau belajar dari jurnal-jurnal itu juga nggak apa-apa, karena jurnal itu 15 lembar isinya yang empiris. Jadi ini bisa dipelajari ya. Ternyata mempelajari misalkan romance dalam anak muda itu bisa dipelajari dan ilmiah. Nah, dari situ tertarik barulah belajar teori. Jadi saran saya adalah jangan langsung tiba-tiba teori. Di SMA kan kalian dijejeli banyak teori terus hafalan. Marx ini begini, Weber begini, ini begini. Itu jangan dihafal, tapi dipahami. Kenapa pemikiran itu muncul, konteksnya apa. Nah, kalian pun bisa mengembangkan pola berpikir itu. Sekarang kalian mahasiswa yang lahir pertama kali di abad ini di masa pandemi, cara berpikir kalian bisa jadi sangat kritis, rindu soal interaksi, ketemu apa, nah nanti muncul teori baru. Jadi intinya adalah apapun yang kalian pelajari dari teori itu bukan kebenaran mutlak. Kalian punya hak, kalian punya independensi untuk berpikir dan untuk bersikap kritis pada yang kalian pelajari, bukan dihafal. Nah, yang terakhir adalah pesan kuliah pandemi daring. Wah, saya nggak tahu juga nih. Kalau dibilang pesannya, menurut saya adalah tumbuhkan, pertama terima dulu deh. Kalau mau ngomongin muluk-muluk kalian belajar ini, webinar apa, susah. Ini fase menerima itu kan butuh proses. Saya pikir nerima dulu, kuatin, ini nggak ngomongin kuliahnya dulu ya. Jadi kuatin kekompakan angkatan dulu, entah bagaimana caranya, nanti bisa kalau kikuk nih, karena teman-teman nggak saling kenal terus tiba-tiba SKSD dalam virtual ya susah ya, teman dari kakak tingkatnya bisa memfasilitasi untuk bertemu dan lain-lain, sering-sering kenalan saling ngobrol, chatting. Nah, setelah itu baru ada rasa nyaman. Nah, ketika pada kelas-kelas virtual, maka saran saya adalah gunakan materi-materi belajar kreatif, lecturing dari YouTube, dari apapun itu, karena nanti di kelas itu menjadi challenge teman-teman untuk misalkan tiba-tiba bosan ketika virtual atau apa, karena yang harus dipikirkan adalah semester 1, 2, 3 itu menurut saya adalah semester yang paling kritis, bukan semester akhir. Kenapa? Karena pada semester 1, 2, 3 lebih banyak mata kuliah wajib. Jadi banyak mahasiswa yang susah lulus dari UGM itu kejebak pola pikir, wah aku masuk UGM nih, euforia dulu.
euforianya 1 semester, tiba-tiba lanjut 2 semester, tiba-tiba udah aja semester 4 baru niat. Itu salah, karena nanti teman-teman harus ngulang mata kuliah wajib dan lain-lain. Jadi semester 1 boleh deh slow, tapi harus serius, karena nanti kalian akan lebih banyak kerja keras, akan banyak tugas ya mau nggak mau, karena ini UGM tuh, jadi nggak bisa leha-leha. Jadi kalian harus siapkan diri lah, punya semangat belajar dan semangat belajar, punya minat yang tinggi pada ilmu ini. Terus yang kedua adalah enjoy aja, chill aja, nikmatin pandemi ini, bagaimana bisa kenal teman-teman. Itu sih dari saya, ini pas 15 menit. Terakhir dari saya adalah sekali lagi selamat datang. Ini angkatan yang cukup unik mungkin. Jadi pesan saya, ketika nanti pandemi berakhir, harus ada yang inisiatif untuk saling lebih mengenal satu sama lain, departemen satu sama lain, karena jangan sampai budaya guyup yang sudah terbangun di Visipol lama ini tiba-tiba akan berubah karena pandemi. Kalian masuk ke kelas langsung nggak saling kenal mengenal, satu sama lain alien, terus tiba-tiba ketika organisasi juga canggung. Nah, PR-nya adalah kita survival mode dulu, menikmati pandemi ini. Nanti one day kita bertemu secara langsung, maka teman-teman saya minta untuk lebih dekat. Sebagai sosiolog yang mempelajari masyarakat, makanya itu tadi dikuatin dulu sosialnya, baru nanti enjoy di sini, gitu ya. Selamat berpetualang, welcome to the jungle. Di depan masih banyak hal yang kompleks, banyak hal yang menarik dipelajari, tapi mungkin bagi kalian akan oke, ternyata nggak semudah di SMA, atau ternyata lebih menarik dari SMA. Itu dari saya. Kita ketemu secara virtual dan nanti di secara live ya. Terima kasih.